hating when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. Yeah, you'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Billy Fatani akan menjelaskan kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Menurut Soekarto Indra Fahrudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, kayak menuntun, menggerakkan atau perlu memaksa orang lain kayak agar menerima pengaruh itu. Dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hal-hal penting mengenai kepemimpinan, antara lain kepemimpinan itu pada hakikatnya kayak berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua, kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Yang ketiga, sebagai satu kekuatan atau potensi. Yang ciri-ciri kepemimpinan menurut Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik kepadanya. Yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, mempunyai power, pengaruh yang kayak untuk memerintah, mencegah seseorang. Pemimpin tuh harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaannya anggota, meluruskan kekeliruan serta mengajak mereka berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedelapan, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang lain yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Ulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan, orang yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali penentu arah hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah efektif, bermutu, dan favorit. Tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Teori kepemimpinan. Ada dua teori kepemimpinan menurut Isdoni yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial, antara lain teori kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik yaitu pemimpin-pemimpin yang punya karismatik, penampilan sebagai ciri-ciri berikut: memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas, mengkomunikasikan visi itu dengan efektif, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus, mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Dua, teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transaksional atau pemimpin memotivasi mengikutnya bawahannya ke arah tujuan telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan, peran, dan tugas. Pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Tipe kepemimpinan partisipatif yang menurut Isdoni adalah suatu cara memimpin yang kemungkinan bahwa
Para bawahan turut serta pengambilan keputusan laissez-faire atau bebas. Dengan cara ini, pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para di bawahnya. Di sini pemimpin hanya sedikit atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan sudah barang tentu. Dengan ini maksud pemimpin adalah menganggap bahwa bawahannya sudah dewasa dan tahu apa kewajibannya. Dalam cara ini, komunikasi antar bawahan maupun antar bawahan dan kepemimpinannya kurang sekali. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Juga seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya, seperti menurut Munjamil Komar berikut: konflik diri sendiri seperti kepala madrasah pada waktu yang sama, konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan, konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. 4. Konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite pembiayaan operasional madrasah. Sekian materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.